Halo, balik lagi sama Bang Timur. Di video kali ini, gue akan ngajak kalian untuk balik ke awal milenium ngelihat salah satu pionir penerbitan komik modern Indonesia. Kali ini, gue bakal bahas komik Dua Warna volume 1-4. Komik karya Alfi Zakeli sebagai penulis cerita dan ilustrator, serta The Comic Man dan Rari sebagai editor ini menjadi tonggak penting penerbitan komik Indonesia di awal tahun 2000-an bersama Ala Kazam dan Tomat. Ketiganya adalah judul awal Gramedia MNC yang hadir dengan nama Koloni untuk menggambarin semangat para komikus yang bersama-sama atau berkoloni membuat komik karya anak bangsa. Komik dengan rating remaja ini terbit pada kurun waktu Mei 2003 sampai dengan Januari 2004 dengan selang 2 bulan antar volumenya terkecuali volume 4 yang terakhir terbit. Seri ini masih bersambung tapi kayaknya nggak lanjut lagi ya. Atau volume 5 sebenarnya pernah muncul, buat yang tahu bisa komentar di bawah ya. Cover Dua Warna secara umum menarik banget dan kontennya pun punya gaya gambar komik barat disertai pewarnaan yang bernuansa vibrant. Petualangan Vineta sebagai tokoh utamanya pun bisa gue bilang kayak lihat investigasi Tintin dengan sedikit misteri Scooby-Doo dicampur aksi Shaman King lewat sosok pelindung mistis Warwaren Nanggi. Nah, di video kali ini gue akan ulas secara singkat ya dari tiap volume Dua Warna mulai dari volume 1 sampai 4. Oke, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Yuk, kita mulai lihat dari volume pertamanya. Nomor pertama berjudul Perburuan Akhir Waktu ini memulai kisah petualangan Vineta Putri, seorang murid SMA yang memiliki seekor kadal mistis bernama Nagi. Nah, dia dapat berubah menjadi sosok monster kuno raksasa bernama Warwaren Nanggi. Mereka menyelidiki misteri pembunuhan oleh sosok hantu kanibal di kotanya di mana semua otak korbannya hilang. Dari satu petunjuk ke petunjuk lainnya, mereka pun menguak dalang di balik rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan sebuah artefak kuno, organisasi pelindung Ordo Naga ke-9, pejabat pemerintah, serta candi kuno di Krakatau. Dari deskripsi awal itu pastinya kalian bisa bayangin ya, plot dan lore ambisius yang hendak diceritakan lewat komik ini. Tema fantasi yang didukung mitos ini sangat kental dan terus kita temui hingga volume keempatnya. Mitos yang memiliki potensi menarik ini sayangnya nggak terlalu dijelasin dan digali kembali, serta dimasukkan seakan-akan para pembaca udah paham hikayat dan segala istilahnya. Hal ini mungkin bisa membingungkan beberapa pembacanya ya. Ilustrasi yang berkarakter dengan pewarnaan serta shading yang baik jadi aspek yang cukup mencuri perhatian. Tapi aspek paneling dan alur baca di volume pertama ini rasanya bisa dibuat lebih baik lagi. Vineta sebagai tokoh protagonis digambarkan sebagai cewek gaul tapi punya rasa ingin tahu yang kelewat besar. Bayangin aja nih anak SMA tertarik untuk investigasi pembunuhan sadis, ngebobol museum untuk dapat informasi, bahkan pergi keluar kota sendirian untuk bertualang. Mungkin ada hubungan dengan sosok Nagi yang menurut kata pengantarnya itu adalah sosok setara dewa panglima kuno yang dikutuk dan hanya bisa bertarung dengan bentuk raksasa Warwaren Nanggi dalam batasan waktu tertentu. Yang cukup menarik adalah inspirasi budaya Papua yang berusaha diceritakan lewat sosok Nanggi ini, walaupun belum disampaikan terlalu banyak ke para pembacanya ya. Komik full color setebal 64 halaman berukuran 17x25,5 cm ini cukup menarik di koleksi karena berisi pula kata pengantar redaksi MNC dan Alfi sang komikus atas dimulainya babak baru penerbitan komik Indonesia lewat komik Koloni. Alfi pun ngejelasin kalau Dua Warna adalah cerita pertemuan dua kultur yang berbeda, di mana satu kelompok memiliki mitos sebagai keyakinan, sedangkan kelompok lainnya adalah masyarakat inklusif yang berpijak pada rasionalitas. Di bagian belakang pun bisa kita lihat nih desain aksesoris karakter utamanya yaitu Vineta dan Nanggi yang sangat detail dan terinspirasi aksesoris lokal. Keren banget deh dan bikin gua makin apresiasi konsep yang hendak dibawa oleh kreatornya. Kita masuk ke volume keduanya ya. Mengusung judul Codename Ultra Sapien, nomor yang terbit pada Juli 2003 ini melanjutkan petualangan kedua protagonis kita, namun dengan plot yang berbeda. Bisa dibilang ngebaca seri Dua Warna itu kayak baca berbagai judul Tintin atau Asterix yang berbeda, tapi bergerak di sekitar tokoh utama yang sama. Kali ini Vineta dan Nagi berusaha mengungkap misteri di balik hilangnya sebuah kubur batu berisi fosil manusia purba yang digali di Jogja. Mereka pun kembali menelusuri berbagai kejadian aneh di Nusantara, berbekal sebuah kata yaitu Dewata Cengkar dari arkeolog yang selamat. Ternyata mereka harus menghadapi sosok purba yang menjadi bahan percobaan pusat penelitian tempur Nusatek. Bisakah mereka menghentikan sosok itu? Dan siapa sebenarnya antagonis di balik kejadian ini? Dalam komik ini kita bisa lihat nih keterlibatan kreator yang lain seperti Nur Salim Shah sebagai pensiler, Roald Marselius dan Danny Wuzer untuk tinta, Ari Prianto dan Joko Santika pada pewarnaan serta tim editor dan desainer yang sama dengan komik sebelumnya. Tentunya dengan Alfi Zakeli di bagian naskah dan ilustrasi. Kolaborasi para kreator ini membuat volume kedua dari Dua Warna jadi nomor yang paling gue nikmati secara keseluruhan, walaupun dicetak dalam 56 halaman, sedikit lebih tipis dari volume pertamanya.
Dari sisi penciling, tarikan garis di nomor ini lebih lugas, sedangkan di aspek pewarnaan mulai menggunakan warna yang lebih gelap dari volume pertamanya, dan banyak shading yang digunakan membuat suasananya lebih atmosferik. Alur baca serta paneling yang kurang jelas di nomor sebelumnya pun nggak ditemukan lagi di nomor ini. Cara penceritaan plotnya pun terasa lebih fokus dan bikin kita bisa ngerasain misterinya dibuka satu persatu sampai klimaks di akhir. Tentunya tanpa kehilangan ciri khas dua warna yang membawa aspek budaya lokal. Pesan yang dibawa pada nomor ini tentang siapa sosok jahat yang sebenarnya pun sangat menarik. Mungkin juga karena di nomor ini kita udah cukup kenal dengan watak Vineta ya, jadinya bisa lebih fokus ke pengembangan plotnya dibandingkan pengenalan sifat karakter. Momen pertarungan Nanggi serta sosok purba Ultra Sapien juga digambarkan dengan lebih baik, sehingga kita bisa dengan jelas lihat pergerakan aksinya. Selain itu, komposisi antara teks dan gambarnya juga cukup seimbang, jadi mudah dinikmati. Mungkin yang kurang itu ya bonus page kayak nomor sebelumnya sih. Penasaran sama volume 3-nya? Yuk kita simak! Di volume yang berjudul Mereka Yang Tersembunyi ini, Vineta harus berhadapan dengan suatu virus berusia miliaran tahun yang muncul kembali setelah suatu segel zira yang terkutuk terbuka. Di tengah petualangannya, jagoan kita pun terjangkiti virus yang dulu mengakibatkan punahnya spesies manusia purba, memicu keruntuhan Romawi, dan mengakibatkan perang dunia di masanya. Apakah Vineta bisa menemukan penawarnya bersama Nagi? Rasanya dimulai dari nomor ini, komik dua warna berusaha lebih mengeksplorasi hikayat semesta dan organisasi kuno di dunia dua warna. Sayangnya tanpa penceritaan latar belakang yang mendahulunya, banyak istilah yang cukup asing bagi gue sebagai pembaca, walaupun komik ini banyak sekali memberikan eksposisi terhadap legenda tokoh dan semestanya. Disinilah gue baru nemu sedikit kisah tentang war-war Nanggi dari kerajaan roh Chiodiavala di puncak pegunungan Jayawijaya lewat penjelasan Vineta ke tokoh Vio yang jadi tokoh penting dalam komik ini. Tapi semua itu diceritain dalam bentuk teks, jadi kemegahan kisah di balik cerita itu kurang terasa nih. Dari sisi gambar sendiri kualitasnya masih sama bagusnya dengan nomor keduanya, meskipun lebih banyak warna kelam yang digunakan di nomor ini. Tapi gue rasa memang disengaja untuk membuat suasananya lebih mencekam, mengingat musuh yang harus dihadapi memang lebih gelap. Untuk alur baca juga cukup baik, walaupun tidak semengalir volume sebelumnya. Mungkin juga karena volume ini lebih banyak menampilkan teks dan eksposisi ya, jadi agak memperlambat tempo baca antar panelnya. Satu hal yang pasti mungkin adegan pertarungan di nomor ini relatif lebih banyak, karena melibatkan pula para organisasi rahasia yang muncul di komik ini, jadi lebih banyak konfliknya. Secara umum, komik setebal 56 halaman ini masih berpegang pada inti tema fantasinya, dengan level produksi yang bisa disandingkan dengan volume keduanya, tapi dijahit dengan ambisi penceritaan world building yang kita temui di volume pertamanya. Nah, kita sampai ke volume keempatnya ya. Nomor terakhir yang gue temui di seri dua warna berjudul Konspirasi Serigala Hitam ini terbit dengan selang waktu yang paling lama dari nomor sebelumnya, yaitu sekitar 4 bulan dan muncul di Januari 2004. Kali ini Vineta menginvestigasi pembunuhan berantai yang nampaknya berkaitan dengan suatu film dokumenter misterius. Lewat peredarannya di internet, film itu ternyata berkaitan dengan suatu aktivitas reaktor nuklir. Apa yang sebenarnya terjadi dan apakah dua jagoan kita bisa mengakhiri rentetan tindakan sadis ini? Di antara 4 volume di seri 2 warna yang gue baca, bisa dibilang volume 4 ini adalah entry terlemahnya. Di nomor ini, komposisi teks dan eksposisinya cukup mendominasi di beberapa halaman. Bahkan, bisa kita temui balon kata yang kelihatannya dijejali dengan narasi hingga ukuran teksnya jauh lebih kecil dari rata-rata ukuran teks lain di nomor ini atau nomor sebelumnya. Beberapa teks bahkan ditempatkan di posisi yang nggak biasa. Oleh karena pengalaman menyelami alur dan tempo baca di nomor ini tidak semengalir nomor-nomor A sebelumnya. Beberapa adegan yang menurut gue penting pun cuma dijelasin lewat eksposisi, terkadang tanpa nunjukin tokoh yang bicara atau bahkan lewat penempatan balon kata yang berdempetan. Dari aspek ilustrasi pun bisa kita temui gambar yang kurang konsisten. Di beberapa halaman bisa dilihat berkurangnya detail penciling dari karakter maupun latar yang digambar di tiap panel. Untuk pewarnaan sendiri rasanya relatif lebih konsisten, tapi terkadang berpaduan dengan aspek lainnya kayak penciling, paneling, dan penempatan teksnya yang nggak biasa membuat pengalaman membacanya kurang optimal. Nomor ini pun kembali mengenalkan kita dengan berbagai organisasi kuno familiar di semesta dua warna, sehingga nggak terlalu fokus pada aspek budaya lokal nih. Plotnya mengambil sudut pandang yang sebenarnya unik, tapi sepertinya eksekusinya yang kurang maksimal membuat nomor ini kurang bisa gua nikmatin. Satu hal yang sebenarnya cukup seru diceritain di sepanjang seri 2 warna adalah aksi war-war Nanggi, yang bisa kita temui juga di sini. Tapi di komik inilah kita harus berpisah dari Nanggi setelah perjuangan kerasnya. Pada halaman terakhir kita bisa lihat juga sinopsis cerita selanjutnya di mana Vineta berusaha menyelamatkan kembali Nanggi. Sayangnya cerita itu sepertinya belum berhasil gua temui lagi nih sampai saat ini. Jadi, gimana kesan gua komik ini?
Sebagai komik yang memulai perjalanan penerbitan Koloni, rasanya komik ini membawa semangat pionir yang besar lewat konsep cerita fantasinya yang ambisius dalam membuat suatu semesta serta lore yang kompleks. Walaupun eksekusi penceritaan serta sebaran eksposisinya bukan aspek terbaiknya, tapi dari sisi gambar dan ilustrasinya komik ini bisa dibilang sangat baik, dengan membawa gaya gambar dan pewarnaan yang unik disertai aspek budaya lokal. Sebagai tonggak perkembangan komik Indonesia modern, kayaknya seri ini sangat diapresiasi dan perlu untuk dibaca dan dicermati ya. Oke, mungkin itu dari gua. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya nggak kalah seru sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!